Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahul adzim. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyanjungkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti biasa pemirsa, kami hadir menyapa Anda di Gemah Ramadan. Apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat. Dan seperti biasa, kami hadir menyapa Anda bersama saya, Adi Prastio, selama 1 jam akan memandu Anda di Gemah Ramadan. Yang mana edisi kali ini kita akan mengangkat tema membangun konsep husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Rohibin. Ngoten nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kelihatan makin cakep, makin ganteng. Apa mungkin gara-gara pakai tas matas ya Pak? Alhamdulillah. Kira-kira pakai tas matas ini. Oke, pemirsa, Bapak Dr. Haji Rohibin ini, beliau adalah dosen, dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Malang. Ngoten Pak nggih. Periode tahun berapa ini Pak? Periode 2013 sampai 2017. Nggih, subhanallah nggih. Sementara anak sudah berapa Pak? Masih berapa pertanyaannya? Masih 3. Masih 3. Rencananya berapa? Rahasia Allah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Pak, kita nanti akan berbincang tentang konsep husnudzon ngoten nggih. Ya. Dan pemirsa, jangan lupa nanti akan kami berikan kesempatan untuk Anda berinteraktif bersama kami di 0315678452 ya. Di 0315678216. Sekali lagi di 0315678216 atau nanti bisa langsung muncul di layar kaca Anda. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, marilah senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah. Karena salah satu sifat atau salah satu ciri dari orang munafik adalah dia selalu bersuudzon kepada Allah. Namun salah satu sifat dari orang mukmin adalah dia selalu berhusnudzon kepada Allah. Namun seperti apa? Bagaimana agar kita bisa senantiasa memadukan konsep husnudzon serta mengimplementasikan dalam kehidupan kita? Kita langsung berbincang kepada narasumber kita. Pak Ustadz, tentang membangun konsep husnudzon. Sebetulnya apa sih? Atau bagaimana sih membangun konsep husnudzon kepada Allah ini? Monggo Pak. Husnudzon kepada Allah itu merupakan satu kewajiban bagi masyarakat muslim dan mukmin. Nggih. Karena berhusnudzon kepada Allah itu akan melahirkan satu sikap yang sangat produktif terhadap bagaimana orang itu untuk membangun kehidupannya. Bahwa persepsi manusia tentang Tuhan itu tergantung bagaimana manusia mempersepsi. Karena itu ada salah satu hadis yang berbunyi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku mempersepsi tentang aku. In dhanna bi khairan, jika hambaku mempersepsi tentang aku itu baik, falahu, maka energi positif, energi yang baik ini akan memantul kepada orang itu. Kalau seperti itu berarti makna dari husnudzon sendiri itu apa sih Pak? Husnudzon itu sebenarnya baik sangka. Itu dalam pengertian umum nggih, baik sangka. Berbaik sangka bahwa tidak ada satu pun dalam batin kita sisa-sisa untuk memandang Allah itu tidak baik. Jadi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Allah, Allah itu sendiri, lalu kemudian apa yang telah dilakukan oleh Allah, yang dicipta oleh Allah, termasuk hukum alam ini, sunnatullah ini, semuanya kita tidak diperkenankan untuk tidak berhusnudzon. Kita harus berhusnudzon kepada Allah, karena pada hakikatnya, saya ini, kata Allah tadi, saya ulangi, tergantung bagaimana hambaku mempersepsi tentang diri saya. Jika hambaku itu mempersepsi saya itu baik, maka energi positif itu akan memantul kembali kepada orang itu. In dhanna syarran, sebaliknya, jika hamba itu mempersepsi negatif kepada orang itu, kepada Allah, maka sebenarnya
persepsi negatif itu akan memantul energinya kepada manusia itu sendiri. Ini sangat sangat penting sekali, sehingga apa yang kita bayangkan dalam kehidupan ini tinggal kita berhusnudzon saja kepada Allah. Karena semuanya itu adalah kudrat Allah. Karena semuanya itu kehendak Allah. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang sulit. Ini menurut saya penting, yang harus dibangun, yang harus dikonstruk oleh pemikiran masyarakat muslim, bahwa berhusnudzon itu menjadi sebuah keniscayaan yang mesti harus ada di dalam batin dan hati orang muslim itu sendiri. Saya rasa itu penting sekali. Oke, seperti itu. Kalau bisa kita contohkan, contoh husnudzon kepada Allah itu seperti apa sih Pak? Contoh husnudzon secara kecil atau bagaimana begitu? Contohnya kita bisa melihat sebenarnya sudah ada tuntunannya itu. Ayat di dalam sebuah ayat tadi, kalau yang saya sebutkan tadi hadis, tetapi ini sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tunduk, wahai jiwa yang religius, wahai jiwa yang pasrah total, wahai jiwa yang dalam batinnya itu tidak ada sedikit pun suudzon kepada Allah. Ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu artinya betul-betul hatinya itu damai, hatinya itu tenang, hatinya itu betul-betul pasrah kepada Allah. Apa yang telah diciptakan oleh Allah itu betul-betul tidak ada tolakan dan tidak ada kontradiksi sedikit pun di dalam hati kita. Karena itu kemudian kita disebut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang maslahah, yang tidak ada sedikit pun hatinya untuk berontak terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah seperti itu, maka kemudian oleh Allah disebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu wahai jiwa yang tenang tadi, radiyatan yang engkau juga ridho, wa mardiyatan, dan Allah pun juga akan meridhoi orang yang sudah hatinya tenang dan pasrah, yang tidak ada ungkapan-ungkapan yang kontradiksi terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi artinya apa? Semua yang dititahkan oleh Allah, ya Allah kami pasrah terhadap apa yang engkau ciptakan ini. Ya Allah kami setuju terhadap apa yang engkau ciptakan ini semua. Bahwa semua yang engkau ciptakan ini adalah tidak ada yang sia-sia. Karena itu kami mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, apa yang engkau ciptakan ini, semuanya ini tidak ada yang sia-sia. Baru kemudian setelah saya mengatakan seperti itu, baru kemudian takjub saya itu bangkit. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhanallah. Jadi ini adalah refleksi efek dari sebuah sikap husnudzon kepada Allah, yang kemudian melahirkan bahwa diri kita menjadi sangat optimisme, karena memang relasi kita kepada Allah itu betul-betul relasi yang cukup intens, relasi yang cukup dekat dan cukup baik kepada Allah. Sehingga dengan demikian maka hati kita itu menjadi besar, karena ini ada energi kebesaran dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oke, Ustadz, tentang husnudzon itu memang luar biasa ya. Jadi ketika kita mendengar dari pencerahan panjenengan tadi, memang kalau bisa dikatakan hukum dari husnudzon kepada Allah ini apa sih Pak? Ada hukumnya nggak kira-kira? Wajib, sunnah, atau haram, atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya hukum. Kalau dilihat dari sisi hukum, kalau orang Muslim ya tentu ya wajib ya. Wajib mengakui akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misalkan kalau seorang muslim itu mendapatkan musibah yang bertubi-tubi setelah semuanya dihusnudzonkan kepada Allah, bahwasanya ini ya Allah yang terbaik buat saya, tapi kenapa kok masih saja seperti ini, belum ada peningkatan. Nah, itu yang salah dari mananya Pak, yang seperti itu? Tentu dalam kehidupan ini Tuhan selalu menguji kepada hambanya. Dalam konteks ujian ini Tuhan tidak akan pernah membebani terhadap kondisi hambanya. Karena itu konteks menguji ini Allah akan menyesuaikan sejauh mana kadar ataupun kemampuan hambanya itu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau hamba itu mendapatkan musibah, hamba itu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala,
pada hakikatnya ini sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hamba itu pasti kuat untuk menanggung terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba itu. Karena itu bagi orang muslim dan orang mukmin, bagaimana sikapnya untuk menghadapi sebuah ujian ini? Tentu mereka harus bersabar. Karena ini adalah bagian dari ujian Allah, dan kita harus berhusnudzon bahwa di balik ujian ini semua adalah sebuah prestasi yang kita tentu tidak tahu apa sebenarnya maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu dengan demikian maka hati kita tetap dalam kondisi apapun, hati kita tetap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan darurah. Bahwa kita terdesak maupun dalam keadaan lapang, hati kita selalu berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dalam kondisi mendapatkan musibah, kita juga bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita juga bersyukur kepada Allah. Inilah sebagai satu konsekuensi bahwa memang kita diciptakan oleh Allah itu dalam rangka untuk mengenali kemahabesaran Allah. Subhanallah, nggih. Kalau dasar husnudzon yang semacam itu, Pak, ini dasar-dasar yang perlu atau wajib kita miliki, kita tekankan dalam diri kita itu tentang husnudzon ini dari mana dulu, Pak? Nah, tentu bagaimana kita membangun sikap husnudzon ini berawal dari mana? Saya berangkat dari sebuah hadis bahwa Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyya. Aku ini bagaikan simpanan yang terahasiakan, kata Allah. Wa aradtu an u'raf, tetapi aku ini ingin dikenal oleh hambaku. Karena itulah maka cita-cita Allah yang sedemikian besarnya bahwa dirinya yang begitu mulia, agar dirinya itu bisa dikenali, maka kemudian Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Baik, kita tahan dulu, Pak. Ya. Kita sudah sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Baik, assalamualaikum. Iya. Dari siapa ini, Pak? Dari Pak Jainal, Surabaya. Pak Jainal di Surabaya. Ya, saya mau nanya tapi tema kita tentang membangun konsep husnudzon ya, Pak ya. Monggo, Pak. Pak. Ya. Mas, Mama agak ini kan. Oke, terputus. Oh, mungkin nanti maksudnya bertanya sedikit melenceng dari tema kita begitu ya, Pak. Oh. Oke. Kalau bisa pemirsa, Anda nanti yang bertanya kepada kami ya sesuai dengan tema kita. Toh kalaupun memang mendesak, Anda benar-benar butuh dari jawaban itu. Di Makfu, Pak ya. Monggo. Baik, kita masih menanti telepon dari Anda juga yang ingin masuk bersama kita, berinteraktif, bertanya langsung kepada Pak Rohibin, silakan langsung di 031 5678216. Pak, kita balik lagi tentang dasar tadi kita, tentang membangun husnudzon itu yang dikuatkan terlebih dahulu itu apa tadi? Monggo. Oke, dari hadis yang saya sebutkan tadi, Nggih. kuntu kanzan mahfiyya, kata Allah, saya ini bagaikan simpanan. Simpanan itu sesuatu yang tentu penting. Simpanan itu sesuatu yang tidak banyak diketahui oleh orang. Tidak banyak diketahui oleh umum. Karena itu dalam hadis itu disebutkan kanzan, simpanan, makhfiyah yang terahasiakan. Betul-betul rahasia. Wa aradtu, tetapi pada satu sisi saya, Allah itu mengatakan, aradtu, saya berkeinginan an u'raf, bahwa sifat-sifat saya yang begitu mulia yang terakumulasi dalam Asmaul Husna ini ingin dikenali Allah itu sifat-sifatnya kepada siapa? Saat itu Allah belum menciptakan satu makhluk yang dianggap oleh Allah sebagai makhluk yang bisa mengenali sifat-sifatnya. Lantas Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia itu. Dengan diciptakannya manusia itu, maka manusia diharapkan dan wajib baginya untuk mengenali sifat-sifat mulia yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu, Pak? Sifat-sifat. Tapi kita tahan dulu. Sudah ada yang masuk, Pak. Ngapunten nggih. Baik, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, Bu? Dari Bu Hanifah Juanda. Bu Anissa Juanda. Nggih, monggo, Bu, nggih, monggo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
ini kita sebagai umat Islam harus husnuzon sama Allah. Tapi mohon maaf Ustaz ya, mohon maaf sekali. Iya, iya. Karena begini Ustaz, kebanyakan umat Islam itu kebanyakan Ustaz, ini mohon maaf Ustaz, Iya. keadaannya kok selalu susah. Ya nggak semuanya ya Ustaz, sebagian banyak yang susah daripada yang senang. Tapi di sisi lain yang orang non Islam Ustaz, itu kok kebanyakan soge-soge gitu Ustaz ya. Nah, terus yang sakit juga seperti itu Ustaz, yang sakit yang sakit parah maksud saya Ustaz. Kebanyakan orang Islam yang tidak punya Ustaz. Lah kebanyakan orang-orang yang berfoya-foya, yang seneng-seneng, itu kok sakitnya cuma ngeluh posting gitu tok ya Ustaz. Kenapa itu Ustaz? Ya mohon maaf Ustaz, bukan saya sungkan sama Allah tidak Ustaz ya. Oke. Tidak. Ibu Cuma sekarang nggak lagi saya sakit kan, Bu? tanyakan kepada Ustaz. Jawabannya terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Pak Ustadz. Tapi kita Luar tahan dulu biasa. jawabannya. Ya. Nggih. Nanti kita akan sambung lagi. Nah pemirsa, Anda yang baru bergabung bersama kami, saya ucapkan selamat sore di Gema Ramadan. Kita akan balik lagi selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Jawa Timur. Marhaban ya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Menemani saat menjelang berbuka puasa Anda, Gema Ramadan. Setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 16.30, di sini, di TVRI Jawa Timur. Yang trendy juga bergaya, elegan nyaman dipakai, hanya ada pada busana tas mata. Busana muslim terkini, cerminan pribadi, paling pantas dipakai hanya tas matas. Tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas. Pakai tas matas pasti pantas. Lama-lama bisa bangkrut. Coba bandingkan dengan hasil panenku. Wih, makanya pakai Petrofish. Manfaatnya bisa mempercepat pertumbuhan ikan dan udang, juga memperbaiki kualitas air tambak. Harganya Petrofish lebih murah dibanding merek yang lain, tapi kualitasnya pasti lebih bagus. Petrofish, produksi petrokimia Gresik. Yang trendy juga bergaya, elegan nyaman dipakai, hanya ada pada busana tas matas. Busana muslim terkini, cerminan pribadi, paling pantas dipakai hanya tas matas. Tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas. Pakai tas matas pasti pantas. Gimana untuk peningkatan keimanan di bulan Ramadan ini? Ya ini kesempatan kita untuk introspeksi dan sekaligus memupuk rasa keimanan kita dan meningkatkannya. Satu-satunya kesempatan yang diberikan oleh Allah sebagai bulan yang sangat mulia. Bukan berarti hari-hari yang lain tidak bisa, tapi ini hari yang spesial, ya. Oleh karena itu layak untuk dimanfaatkan. Itu aja. Satu,
peduli sama orang lain, peduli sama lingkungan kita, peduli sesama ciptaan Allah. Yang kedua, kita mencoba sebulan ini pemimpin kita benar-benar adalah apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita yang mengendalikan kita Allah, bukan yang lain. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Ramadan yang saat ini kita akan membahas tentang konsep membangun husnudon, kepada Allah, seperti itu ya. Nggih, Pak, kita akan balik lagi. Nggih, assalamualaikum. Nggih, sugeng rawuh Pak Yai. Nggih. Membangun tadi tentang menjawab pertanyaan dari Ibu tadi tentang monggo. Ibu siapa tadi ya? Di Juanda kalau nggak salah. Ibu yang beralamatkan di Juanda. Okay. Memang dalam fakta kehidupan, dalam realitas kehidupan, Ibu tadi menyontohkan kenapa orang Muslim itu banyak yang miskin, kenapa orang miskin itu banyak yang Muslim itu banyak yang sakit-sakitan. Padahal orang Muslim itu dalam konsepnya sudah berhusnudzon kepada Allah. Nah ini memang satu statement yang perlu dicermati bersama, bahwa konteks umat Muslim yang berhusnudzon kepada Allah sebenarnya memang secara konseptual ya, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang orang Muslim itu justru tidak bisa konsisten dan istiqomah untuk melakukan praktek berhusnudzon kepada Allah ini. Banyak beberapa alasan bahwa kenapa orang Muslim itu banyak yang miskin, kenapa orang Muslim itu banyak yang sakit-sakitan. Justru orang yang banyak yang sakit-sakit itu adalah orang Muslim. Saya rasa juga tidak demikian persis, karena justru gejala penyakit yang besar, gejala penyakit yang berat itu justru di kalangan masyarakat berekonomi kelas tinggi, karena pola makan yang tidak terukur, akhirnya kemudian dia kena terjadi semacam itu, kena kolesterol, kena diabetes dan lain sebagainya. Sementara orang yang miskin kadang-kadang mungkin dari efek gizi yang kurang baik mungkin bisa menyebabkan penyakit yang parah juga. Tetapi persoalannya bahwa berhusnudzon kepada Allah memang membangkitkan sebuah kesehatan, menurut saya iya. Sebab dalam prakteknya misalkan orang yang perhatian dan respon pada kesehatan justru mayoritas adalah orang-orang yang bukan Muslim gitu. Saya saksikan misalkan di kolam renang itu, perintah untuk berenang itu sebenarnya adalah perintah Allah. Oh begitu Pak? Iya, perintah untuk berenang itu adalah perintah Allah. Tetapi orang yang sadar untuk menjaga kesehatan dengan cara berenang itu malah justru bukan orang-orang Muslim. Ini kan persoalannya. Artinya dalam perspektif Islam secara konseptual bagus, tetapi implementasi konsepnya itu kadang-kadang justru dipraktekkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Baik, saya ingin menyapa dulu untuk narasumber kita yang kedua nih pemirsa. Beliau Profesor Dr. Thohir. Oh, oke. Oh, oke. Nama saya Saifuddin. Oh, Bapak Saifuddin. Baik. Oh, begitu. Oke. Baik, pemirsa, kita akan terima telepon kembali di 0315678216. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa nih, Pak? Dengan Pak Hanafi Surabaya. Pak Hanafi Surabaya. Baik, silakan Pak Hanafi. Ya, selamat sore, Pak. Ini kan membahas masalah suudzon. Otomatis ada hubungannya dengan hati dan setan. Yang saya tahu itu kan ini, Pak. Jin, manusia dan malaikat itu kan berupa makhluk yang diberi akal dan yang disuruh ibadah. Yang saya tanyakan masalah setan ini. Soalnya penceramah-penceramah kadang-kadang itu termasuk itu makhluk kadang-kadang. Jadi kan bingung apa itu jin, apa itu setan, bahkan sampai ada iblis atau yang lain-lain. Ya gitu aja mungkin. Ini belum kuis tadi.
Baik, seperti itu Pak. Iya, iya. Nggih. Tapi kuisnya belum ya? Belum. Nggih, sabar dulu ya Pak ya. Nanti kalau mau kuis, ikut gabungan lagi di segmen kuis nanti ya. Oh boleh kan? Oke Pak, oke terima kasih Pak nggih. Iya, iya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke. Baik pemirsa, sudah hadir bersama kita ini narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Saifuddin Zaini, ngoten nggih. Beliau ini bendahara DPW Muhammad Jatim, ngoten. Macet Pak ya? Iya. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Aktivitas sehari-hari di mana nih Pak? Di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nggih, kita akan ngobrol bareng dan kita akan menjawab pertanyaan dari tadi penelpon dari Pak Muhammad ini Pak Sobirin dulu monggo. Jadi persis seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa konsep husnudzon kepada Allah itu memang merupakan konsepsi yang dikembangkan di dalam Islam. Jadi merupakan konsepsi yang dikembangkan oleh Islam, karena itu persepsi manusia tentang Tuhan itu akan betul-betul akan memantulkan persepsi Tuhan terhadap manusia. Kalau kita menduga bahwa Tuhan itu positif, maka energi positif itu kembali. Kalau kita mempersepsi Tuhan itu negatif, maka energi negatif akan kembali kepada manusia itu. Nah, ini tergantung kepada bagaimana manusia itu mempersepsi. Nah, makhluk yang sangat bervarian itu ada manusia, ada jin, ada setan. Ini dalam Al-Quran memang setan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul aduwwun mubin, sebagai musuh yang nyata dalam konteks ini. Memang makhluk ini dicipta oleh Tuhan dalam konteks untuk mengganggu umat manusia, agar manusia itu betul-betul teruji atau tidak. Karena di dalam ayatnya, walau sya'allah, seandainya Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah, maka sungguh Allah akan menciptakan kalian semua itu dengan umat yang satu, umat yang homogen, tidak heterogen, tidak varian, satu saja yang linear, seandainya Allah berkehendak. Walakin, tetapi Allah tidak berkehendak untuk menciptakan kehidupan itu dengan satu kehidupan yang homogen, tetapi adalah betul-betul yang sangat heterogen. Mengapa demikian? Ayat berikutnya adalah liyabluwakum fima atakum. Memang Allah itu dalam rangka menguji kalian dengan sebuah gerbong heterogenitas itu, dengan gerbong perbedaan-perbedaan itu, ikhtilaful ummah rahmah itu. Karena itulah maka sebenarnya kalau kita berhusnudzon kepada Allah, memang varian kehidupan yang telah Allah ciptakan itu dalam rangka menguji keimanan kita. Bisa enggak kita itu diperhadapkan oleh sebuah variasi dalam kehidupan? Kalau kita diperhadapkan oleh satu motif kehidupan yang linear, yang homogen, tentu kita tidak banyak tergoda. Dan untuk masuk surga itu begitu mudah. Tapi kalau kita mau masuk surga dan godaannya itu sangat beragam. Ada Islam, ada non-Islam. Ya. Ada orang yang taat dan ada orang yang tidak taat. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Ada manusia yang betul-betul fi'ah